Ia adalah cahaya di kegelapan bumi, bumi yang saat itu penghuninya sangat tidak tahu diri, kecuali seorang manusia yang sosoknya terkenal di langit. Ia menyendiri, menolak semua yang terjadi, mengingkari kebiasaan orang-orang yang jahil, hingga tibalah malaikat Jibril mendatanginya, menyampaikan wahyu ilahi. Cahaya itu pun datang, kekuatannya amat kuat, di hati manusia terindah. Ia datang bak sinar penuh romansa, yang mampu mengalahkan kegelapan. Ialah Al-Quran. Al-Quran, kehidupan penduduk bumi kala itu berubah karenanya. Penduduk bumi terbaik menjadi penduduk langit yang harum namanya, karena hadirnya Al-Quran. Betapa teguhnya Al-Quran di hati mereka, tak hanya hafal, namun mereka paham dan mengamalkannya. Bagaimana mungkin mereka menangis terisak bila cahaya Al-Quran itu tidak sampai di hatinya? Lihatlah seorang yang harum namanya, Umar bin Khattab, penduduk langit yang keras, namun keras dalam menegakkan aturannya. Bahkan dikisahkan, seorang sahabat melewati rumah Umar, mendengar Umar membaca suatu ayat. Dan saat ia pulang kembali, Umar masih membaca ayat itu sambil menangis. Berjam-jam ia maknai, ia tadaburi kata demi kata. Sehingga benarlah bahwa penduduk langit itu memang pantas terkenal di langit. Al-Quran menjadi semesta kala itu. Kandungannya terpelihara di tangan-tangan penduduk bumi terbaik. Bagaimana dengan kita, penduduk bumi saat ini? Adakah Al-Quran memang hadir di hidup kita? Adakah satu ayat saja yang kita hafal dan paham, dan kita mampu mentadaburinya hingga mentajasad dalam diri kita? Ataukah hanya jumlah hataman Quran yang kita kejar, atau jumlah hafalan semata? Sementara Al-Quran belum membumi di semesta ini. Allahu Rabbi, ampuni kami, Islam di tangan kami tak mampu hidup. Al-Quran tak memancarkan cahayanya, redup sekali cahayanya. Hanya hidup di hati penduduk bumi yang merindukannya. Allahu Rabbi, saksikanlah kami yang ingin membumikan Al-Quran untuk bisa teguh, istiqomah melanjutkan perjuangan para penduduk langitmu yang harum namanya.